Shalom teman-teman sekalian, semoga hari berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman sekelompok saya akan menjelaskan tentang perjalanan Inigo Lopez de Loyola atau sering dikenal dengan Ignatius dari Loyola, terutama perjalanannya di Paris. Perjalanannya dimulai pada tahun 1928. Tujuan Ignatius berkelana ke Paris adalah untuk menempuh pendidikan di sana. Pada saat ia datang ke Paris, kondisi kota pada saat itu sedang terjadi sebuah pergolakan anti-Protestan yang memaksa Jean Calvin keluar dari Paris. Ketegangan antara penganut Katolik dan Kristen sangatlah terasa dan panas pada waktu Ignatius pergi ke Paris. Pada mulanya, Ignatius belajar dari Santo Barbara, atau biasa disebut dengan Collège de Montaigu, di mana ia bertemu dengan beberapa teman baru. Kelak, ia akan menjadi teman baik dengan Franciscus Xaverius dan Petrus Weber. Pada mulanya, Xaverius dan Inigo tidaklah dekat satu sama lain. Bahkan terkadang Xaverius mengejek orang-orang yang mau mendengarkan ajaran dia. Namun suatu hari, relasinya menjadi lebih dekat dengan Inigo, dikarenakan kepergian kakak perempuannya, Magdalena, yang kemudian membuat Inigo berkata, apakah gunanya seorang mendapat semuanya dari dunia ini, tetapi kehilangan jiwanya? Semenjak itu, ia menjadi lebih dekat dengan Inigo. Setelah belajar dan berteman di Paris, akhirnya Inigo mendapatkan gelar magisternya pada tahun 1535. Dan di Paris juga adalah tempat di mana Inigo mengubah namanya menjadi Ignatius. Inigo terinspirasi dari Santo Ignatius dari Antioquia untuk mengubah namanya. Dan pada tahun 1535, Magister Humaniora yang baru lulus itu sudah muncul sebagai Dominus Ignatius de Loyola Diocesis Pampelonensis, atau Tuan Ignatius Loyola dari Keuskupan Pamplona. Setelah belajar dan menempuh kehidupannya di Paris, Inigo kelak akan mendirikan serikat Yesuit bersama teman-temannya yang berasal dari Paris. Lalu, ini adalah refleksi dari kelompok kami. Dari kisah ini, kami bisa lebih mengerti sosok beliau dan mengapa ia menjadi figur santo pelindung Kolese Indonesia, bahkan di dunia. Dan secara sifat atau segi reflektif yang dipetik adalah kita harus selalu siap dan selalu berjuang. Karena sukses tidak bisa diraih tanpa kerja keras dan semangat magis, serta untuk berani mengambil resiko demi mencapai tujuan yang lebih murni. Bagaimana dengan Anda? Akan kami ajak teman-teman sekalian untuk merefleksikan diri terhadap kisah Ignatius di Paris ini. Anda bisa hening dan membayangkan apa yang saya dapat dari kisah ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena telah mengaruniakan hari yang baru pagi ini. Setelah mendengar kisah Inigo saat berada di Paris, kisah Inigo mengajarkan kami untuk lebih mengenal kekurangan diri kami dan memperbaikinya agar menjadi sesuatu kelebihan buat kami. Seperti saat Inigo sadar bahwa ia masih kurang mampu dalam bidang ilmu, ia pergi ke Paris untuk menimba ilmu dan berkembang di sana. Keadaan Inigo di sana hampir sama seperti kami, di mana ia masuk ke lingkungan yang baru dan mendapatkan teman-teman yang baru. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melihat dan menerawang kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kami. Berikanlah kami kekuatan untuk berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan yang baru ini. Ajarkanlah kami untuk bisa mengenal satu sama lain
dekat dengan satu dan yang lainnya, dan dapat menjalani suka dan duka bersama. Terima kasih Tuhan karena sudah memberi kami ilmu baru dan menyadarkan kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami semua. Santo Yohanes de Brito, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.